Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Retno. Kali ini di mata kuliah Managerial Accounting kita akan membahas tentang cost behavior. Nah, apa itu cost behavior? Sebelum ke definisi apa itu cost behavior, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Gitu. Kita akan mempelajari 4 poin. Nah, yang nomor 4 ini akan kita pelajari minggu depan ya. Nah, hari ini kita akan belajar ini 1, 2, 3, dan yang 5 ini. Kita akan menjelaskan apa itu cost behavior, define and describe fixed and variable cost, kemudian describe and define mixed and step cost, lalu bagaimana memisahkan mixed cost menjadi fixed dan variable ke beberapa metode. Nah, apa itu cost behavior? Nah, cost behavior ini adalah fondasi di mana managerial accounting itu dibangun, gitu ya. Perilaku biaya, gitu. Apa yang dimaksud dengan perilaku biaya? Jadi cost behavior ini sebenarnya menjelaskan gitu bagaimana perubahan cost itu terjadi seiring dengan outputnya yang berubah, gitu. Kalau kamu memproduksi 10 donat, costnya sekian, tapi kalau memproduksi 100 donat, costnya akan berubah menjadi sekian. Nah, itu cost behavior. Jadi, bagaimana cost itu akan berubah seiring dengan level outputnya, gitu. Nah, cost itu bisa dibagi menjadi variable cost, fixed cost, atau mixed cost. Nah, mixed cost ini gabungan antara fixed dan variable cost ya. Nah, kalian masih ingat kan ya income statement gitu. Nah, di dalam income statement ini kan ada COGS. Nah, COGS itu kan ada variable cost-nya, ada fixed cost-nya. Variable cost-nya contohnya apa? Contohnya raw material cost gitu ya. Raw material gitu. Karena kenapa raw material itu variable cost? Karena dia cost-nya akan berubah seiring dengan output-nya yang berubah gitu. Kalau memproduksi 100 donat butuh 10 kg tepung. Kalau memproduksi 1000 donat berarti akan butuh berapa kilogram tepung gitu kan. Berarti dia variable cost yang akan berubah seiring jumlah output yang berubah. Nah, kalau fixed cost contohnya di COGS misalnya depresiasi misalnya blender gitu ya. Depresiasi blender. Nah, depresiasi blender ini kan akan tetap kamu mau memproduksi 100 donat atau mau memproduksi 200 donat, depresiasinya tetap gitu. Nah, di selling and administrative expense juga ada komponen variabel, ada komponen fix gitu. Misalnya kalau di variabel ini misalnya komisi ya, beban komisinya salesman gitu. Nah, beban komisinya salesman ini kan akan berubah seiring jumlah penjualannya. Makin tinggi penjualannya si salesman-nya, komisinya juga makin tinggi. Fixed cost-nya dari mana? Misalnya depresiasi alat-alat kantor, depresiasi alat-alat kantor. Nah, ini kan nggak terpengaruh output-nya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan fixed cost? Apa yang dimaksud dengan variable cost? Sudah disebutkan di muka bahwa fixed cost itu adalah cost yang tidak akan berubah secara total walaupun outputnya berubah gitu. Walaupun ini fixed cost ini tidak berubah di level tertentu ya gitu. Kita bilangnya di level tertentu gitu. Nah, kalau di variable cost yaitu dia akan bertambah seiring outputnya bertambah. Nah, kenapa kita harus mengetahui perilaku biaya ini? Kenapa kita harus perlu untuk mengetahui perubahan biaya? Ujung-ujungnya untuk ini, untuk planning, controlling, dan decision making. Gitu. Sampai sini dipahami? Nah, karena kita mempelajari cost behavior ya, perilaku biaya, di mana biaya itu akan berubah seiring perubahan outputnya gitu. Nah, di sini kita harus paham tentang cost driver. Nah, cost driver ini adalah causal faktornya, jadi faktor penentu yang mengukur perubahan dari biaya itu. Jadi cost driver itu pemicu cost-nya itu apa gitu. Misalnya kayak mesin fotokopi gitu ya. Misalnya mesin fotokopi, berarti cost drivernya apa?
cost driver. Yang memicu biayanya mungkin jumlah number of paper yang di copy gitu. Jadi pemicu biayanya apa? Berarti makin banyak jumlah fotokopinya, berarti makin tinggi biayanya gitu. Bisa juga seperti itu gitu, cost driver. Jadi pemicu biayanya itu apa gitu. Nah, ketika kita bisa mengidentify cost drivernya, itu bisa membantu kita memprediksi dan mengontrol cost secara lebih baik gitu. Nah, kemudian yang harus kalian pahami di sini adalah hubungan antar cost relationship itu dikatakan valid itu jika dia itu berada di relevant range gitu ya. Relevant range itu ya ini seperti apa ya? Relevant range itu ibaratnya itu normalnya kayak normal kapasitas perusahaan itu relevant range-nya. Jadi cost relationship itu dikatakan valid jika dia berada pada range yang relevan, ya ini di sekitar kapasitas produksi perusahaannya gitu. Jadi misalnya kapasitas produksi perusahaannya itu antara 2.000 sampai 5.000 unit gitu ya. Itu kapasitas perusahaannya ya, 5.000 unit lah maksimal. Nah, jadi cost relationship itu akan dikatakan valid jika berada di antara 2.000 sampai 5.000 di relevan range-nya ini. Jadi hubungan linearnya ini akan dikatakan valid jika jika berada di relevan range gitu. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa fixed cost itu secara total dia akan tetap ya gitu. Berapapun level outputnya di level tertentu gitu ya, di level tertentu gitu. Nah, seperti ini. Walaupun contoh dari fixed cost adalah gaji supervisor gitu ya. Berapapun number outputnya 20.000 maupun 50.000, gaji supervisornya sama 32.000. Nah, ini di level tertentu ya, di relevant range. Beda ceritanya misalnya perusahaan beroperasi di atas normal, misalnya dia dapat pesanan 10.000 unit gitu. Nah, otomatis kan nggak cukup satu supervisor. That's why menambah lagi satu supervisor lagi gitu. Nah, jadi di sini fixed cost itu berlaku di level-level tertentu gitu ya. Jadi dengan range yang relatif sama gitu. Nah, kalau semakin tinggi unit outputnya, maka fixed cost per unitnya itu semakin rendah gitu. Nah, ini kira-kira kalau di gambar grafiknya fixed cost ini tetap ya gini, lurus gitu. Berapapun jumlah outputnya, fixed cost secara total 32.000 ini akan sama gitu, di range yang relevan nih, di antara 10.000 sampai 50.000 gitu. Nah, fixed cost ini dibagi menjadi dua, discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Nah, discretionary fixed cost itu fixed cost yang bisa berubah atau bisa dihindari, tergantung dari manajemen decision gitu. Jadi ini sebenarnya fixed cost yang bisa dihindari gitu. Jadi tergantung diskresinya manajemen. Contohnya itu di sini adalah biaya iklan, beban iklan gitu. Nah, ini kan keputusan manajemen ya. Beban iklan itu kan fix ya. Istilahnya kita fix, dia tidak tergantung jumlah output yang kita produksi gitu. Selama kita mau iklan, misalnya kita iklan di radio gitu, ya udah
mau kita produksi 10.000, mau kita produksi 100.000, kalau kita iklan di radionya sebulan sekali, ya udah yang keluar cost yang akan kita keluarkan segitu. Nah, itu tergantung diskresi manajemen gitu. Dia mau pakai advertising cost apa enggak, atau dia mau sebulan sekali atau mau sebulan 2 kali. Nah, itu tergantung diskresi manajemen. Beda dengan committed fixed cost. Nah, committed fixed cost ini yang relatif tidak mudah untuk dirubah gitu. Biasanya committed fixed cost ini yang sudah terikat sama kontrak-kontrak jangka panjang. Misalnya beban sewa, kita udah kontrak beban sewa pabrik misalnya untuk 10 tahun. Nah, itu udah itu committed fixed cost yang relatif tidak mudah untuk diubah gitu. Nah, variable cost, tadi kan variable cost itu kan akan berubah seiring dengan jumlah output yang bertambah gitu ya. Nah, kalau digambarkan dalam grafik, variable cost ini linear gini. Nah, dia akan makin cost-nya makin tinggi seiring jumlah outputnya makin tinggi. Contohnya tadi adalah bahan baku gitu ya. Tapi variable cost ini kalau dicari variable cost per unit itu relatif tetap. Gitu. Ya kan? Variable cost per unit itu akan sama gitu. Jadi garisnya seperti ini. Kalau dicari variable cost per unitnya. Nah, sebenarnya ya, in reality itu tidak ada benar-benar variable cost yang linear. Gampangnya gini deh, makin banyak kita beli bahan baku, biasanya kan makin murah, makin dapat diskon lah. Beda kan kita beli ngecer per kilo sama kita beli bal-balan gitu kan. Nah, that's why kita kenal ada yang namanya semi variable cost gitu. Jadi semi variable cost tuh ya yang nggak bener-bener linear garis lurus gitu. Jadi ya itu tadi, bisa aja kita makin banyak kita beli bahan baku, itu biasanya variable cost per unitnya jatuhnya lebih murah gitu. Jadi bisa aja seperti ini gitu ya grafiknya. Jadi nggak yang benar-benar lurus linear lurus, tapi bisa aja seperti ini, semi variable cost. Jadi ada decreasing rate-nya gitu, atau increasing rate-nya bisa juga gitu. Nah, ada istilah, ada variable cost, ada fixed cost. Nah, ini ada mixed cost. Kalau mixed cost ini cost yang punya 2 komponen, fixed dan variable cost gitu. Contohnya ini biaya-biaya overhead ya. Biaya-biaya overhead, misalnya telepon ya. Telepon itu kan ada variabelnya, ada fixnya. Fixnya adalah abonemennya. Variable costnya itu jumlah berapa kali kita telepon. Makin sering kita telepon, makin tinggi variable costnya. Nah, jadi mixed cost ini kita sebut sebagai total cost. Kalau dimasukkan ke dalam persamaan, ini adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, nanti kalau digambar grafik, ini gambarnya seperti ini. Nah, di sini ini adalah titik fixed cost-nya. Di sini 300.000. Nah, lalu bagaimana bisa menemukan persamaan ini? Bisa menemukan persamaan ini nanti untuk memisahkan mixed cost menjadi fixed cost dan variable cost, itu kita akan menggunakan 3 metode yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui apa itu step cost. Tadi kan kalau di variable cost kan pada kenyataannya tidak semua benar-benar variabel, ada yang namanya semi variable. Nah, begitu juga fixed cost. Fixed cost itu tidak semuanya benar-benar fix, tapi ada yang namanya step cost. Step cost itu kalau digambarkan gini. Jadi pada level tertentu sebenarnya fixed cost itu bisa
bisa berubah ya di titik tertentu. Jadi fixed cost itu bisa berubah, tapi perubahannya itu juga range-nya itu sama gitu. Ya contohnya kayak tadi gaji supervisor gitu. Ketika kapasitas produksinya hanya sampai 50.000, hanya butuh 1 supervisor gitu. Tapi ketika kapasitas produksinya nambah, misalnya nambah pabrik nih menjadi 10.000 unit gitu, otomatis kan harus menambah 1 supervisor lagi. Jadi yang dimaksud step cost itu yaitu atau semi fixed cost itu adalah kenaikan dari perubahan dari fixed cost di level tertentu tapi dengan range yang sama gitu. Ya contoh lain misalnya kalian usaha minuman gitu ya, ketika kapasitas produksi kalian 100 jus per hari cuma butuh 1 blender gitu. Tapi ketika kapasitas produksi kalian naik sehari 200 kan butuh 2 blender. Berarti kan fixed cost untuk depresiasi blendernya juga naik kan gitu. Naik di range yang sama gitu. Sampai sini dipahamin? Oke, kalau sudah paham, berarti kita selanjutnya akan belajar memisahkan mixed cost menjadi fixed dan variable cost dengan 3 metode yang akan ada di video berikutnya. Terima kasih.